Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat rahimakumullah, hamilah kita pada hari ini masuk pada bulan Syawal. 1 bulan setelah selesai kita melaksanakan saum pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebagai bulan yang mendidik perilaku kita. Bulan Ramadan sebagai bulan yang mendidik setiap aspek gerak dan gerik kita. Menjadikan kita sebagai orang yang mudah-mudahan bertakwa, menjadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki akhlaqan kariman, akhlak yang mulia. Oleh karena itulah maka tipologi seorang mukmin dan tipologi masyarakat muslim, Al-Quran menyebutkannya dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 yang menggambarkan bagaimana karakteristik orang-orang yang beriman itu di dalam hubungan interaksi sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Bagaimana ikatan persaudaraan dalam Islam digambarkan dalam kata ikhwah yang maknanya adalah bersaudara. Tapi ortografi dari kata ikhwah tersebut tadi di akhirnya ada tak merbutoh yang dia bentuknya bulat. Dalam konteks semiotik, maka ikhwah tersebut tadi dengan tak merbutoh yang bulat menunjukkan karakteristik persaudaraan dalam Islam itu adalah sangat kuat. Kenapa? Karena kemudian persaudaraan dalam Islam itu dia mengalahkan persaudaraan yang diikat oleh karena keturunan darah. Dalam konteks inilah maka karakteristik orang mukmin itu satu dengan yang lainnya, bukan hanya individu tetapi satu dengan yang lainnya di dalam komunitas masyarakatnya. Apa perintah Al-Quran? Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki kondisi keadaan saudaramu itu. Artinya apa? Ada kepedulian sosial yang tampak dalam perilaku seorang muslim. Dia harus tengok kiri dan kanannya. Dia harus lihat depan dan belakangnya. Apa yang terjadi dengan saudaranya. Oleh karena itulah maka kepedulian sosial menjadi satu aspek yang penting di dalam kehidupan sebuah masyarakat. Tanpa ada kepedulian sosial, maka yang terjadi adalah ketimpangan sosial. Yang terjadi adalah iri dengki. Yang terjadi adalah kemudian persaingan yang nampaknya tidak akan pernah sehat. Tetapi dalam konteks keimanan Islam, dalam ikatan persaudaraan Islam, maka tipologi masyarakat muslim itu diikat oleh keimanan tadi yang perilakunya akan ditunjukkan bagaimana dia mensikapi saudaranya. Oleh karena itulah maka kesantunan sosial dalam bahasa Sunda, sili asa, sili asi, sili asu, sili geingkeun, itu merupakan satu aspek yang penting di dalam Islam. Apa sebab? Karena dalam konteks interaksi sosial, berbagai kemungkinan akan terjadi, tetapi ketika itu dibangun oleh landasan keimanan kepada Allah, maka di situ akan menjadikan masyarakat tadi baik. Bukan hanya individu, tetapi tipologi masyarakatnya akan jadi baik. Oleh karena itu maka Allah nyatakan fattaqullah wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka masyarakat muslim mukmin dia beraktivitas dengan akhlaqan kariman dalam ekonomi, dalam sosial, dalam melakukan aktivitas politik. Di situ ada akhlaqan kariman, maka di situ ada takwa. Di situ ada Allah turunkan rahmatnya. Sehingga dengan demikian maka pada ayat yang berikutnya tergambar dengan jelas bagaimana karakteristik masyarakat muslim tersebut tadi.
Dalam ayat yang ke-11 Allah nyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian memperolok-olokkan satu dengan yang lainnya. Jangan kalian pergunjingkan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena boleh jadi orang yang kalian perolok-olokkan itu kedudukannya di sisi Allah lebih baik dibandingkan dengan kalian. Wala nisa'um binisa, dan jangan juga seorang wanita atau sekelompok wanita menggunjingkan wanita-wanita yang lainnya. Karena boleh jadi wanita yang kalian pergunjingkan itu kedudukannya di sisi Allah lebih baik dibandingkan dengan kalian. Ayat berikutnya Allah menyatakan bahwa wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Artinya apa? Jangan kalian mencela saudara-saudara kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab, jangan kalian saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak pantas, panggilan-panggilan yang tidak layak disandang oleh seorang manusia, panggilan-panggilan yang kemudian seringkali dilekatkan dengan nama-nama hewan. Itu merupakan bagian dari sesuatu yang keliru dan bukan bagian dari akhlak kariman. Oleh karena itulah maka dalam konteks ini Allah memerintahkan kita sebagai orang yang beriman menjaga lisan kita dari aspek tersebut tadi. Sehingga dengan demikian Allah nyatakan bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruknya panggilan, seburuk-buruknya nama adalah fasik setelah dia beriman. Apa itu fasik? Fasik adalah orang gemar melakukan perbuatan yang salah, orang gemar melakukan perbuatan yang curang. Fasik adalah orang gemar melakukan perbuatan yang berdusta. Nah, kalau seperti itu halnya, maka bukan hanya fasik, kita khawatir juga terjebak dengan karakteristik orang munafik. Karena orang munafik itu tandanya ada 3. Jika dia bicara bohong, jika dia berjanji ingkar, dan ketika diberi amanah, maka dia berkhianat. Oleh karena itulah maka Allah nyatakan seburuk-buruknya panggilan itu adalah fasik dia setelah beriman. Wa man lam yatub, barang siapa yang enggak bertobat dari perbuatan itu, fa ulaika humuz zalimun, maka itu termasuk kategori orang-orang yang zalim. Dalam ayat yang terakhir dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah nyatakan, wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian syakwa sangka, su'uzon, berburuk sangka kepada yang lain. Apa sebabnya? Inna ba'dadh-dhanni ithmun, karena sebagian besar dari buruk sangka itu ada perbuatan dosa. Dalam Islam kalau perbuatan dosa itu sama dengan kejahatan. Oleh karena itulah maka berburuk sangka masuk dalam kategori perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Wala tajassasu, jangan kalian saling memata-matai satu dengan yang lainnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'd, jangan kalian kemudian saling buka aib satu dengan yang lainnya. Nah, kalau itu semua kalian lakukan, apakah kalian suka memakan daging bangkai saudara kalian sendiri? Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakrihtum. Apa kalian suka makan daging bangkai saudara kalian sendiri? Fakrihtum, pasti kalian benci karenanya. Oleh karena itu maka Allah menyatakan, bertobatlah dari perbuatan yang terkait dengan masalah tadi. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala masih membuka ruang di situ untuk mohon ampun, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena seorang mukmin itu adalah seorang yang dibangun dengan ketakwaan, yang kalau dia salah, kalau dia keliru, kalau dia alpa, maka dia segera kembali. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Mudah-mudahan awal dari bulan Syawal ini menjadikan kita orang-orang yang senantiasa memelihara ketakwaan, akhlakan kariman, dan mudah-mudahan kita menjadi sebuah masyarakat yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.